Selamat sore Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Natsnya ada pada ayat 13 dan 14. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau masih memungkinkan kami menghayati kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami umat-Mu untuk dapat menghayati sungguh kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Imamat pasal 4 ayat 13 dan 14, menyatakan untuk kita semua demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara seiman, kitab Imamat adalah kitab ketiga dari 5 kitab Musa yang biasa juga disebut sebagai Pentateuch. Nah, kitab ini ditulis setelah masa eksodus bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir. Dalam pimpinan Musa dan dalam pertolongan Tuhan, mereka menuju ke kaki Gunung Sinai. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, mereka membangun kemah pertemuan. Juga ada kemah suci, lambang atau simbol kehadiran Allah. Tetapi tidak secara langsung kemudian mereka dapat berjumpa dengan Allah. Karena Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Suci. Contoh misalnya, di akhir kitab Keluaran, Musa dipanggil oleh Allah untuk datang ke kemah suci menghampiri hadirat Allah. Tapi itu tidak bisa karena kefanaan manusia yang berdosa. Atau kita bisa juga lihat contoh yang lain Bapak Ibu Saudara, anak-anak Harun. Mereka sangat-sangat gegabah, di mana anak-anak Harun ini Bapak Ibu Saudara tidak terlebih dahulu mentahirkan diri. Mereka langsung saja pergi ke kemah suci dan konsekuensinya adalah kematian. Karena itu maksud dari tulisan kitab Imamat ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana Israel yang berdosa atau Israel yang sering melakukan kesalahan, kejahatan di mata Tuhan, tetap bisa tinggal dekat dengan kebaikan Allah tanpa harus mereka dihancurkan. Bapak Ibu Saudara seiman, maka bangsa Israel harus melakukan ritual pengorbanan lembu jantan
Dan yang menjadi mediator antara Allah dan bangsa Israel dalam mempersembahkan korban itu adalah para imam. Dengan demikian, ketika mereka telah melakukan pemurnian diri atau pengkudusan diri melalui darah anak lembu jantan atau melalui lembu jantan itu yang disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan, maka dosa-dosa mereka dipulihkan. Bapak Ibu Saudara seiman, ada dua tujuan dari ritual pengorbanan itu. Pertama adalah bentuk ungkapan syukur. Dan yang kedua itulah tadi adalah bentuk pengampunan dosa. Bangsa Israel datang kepada Tuhan menyatakan ungkapan syukur karena mereka sudah dipimpin dari tempat perbudakan di Mesir menuju wilayah kaki bukit Gunung Sinai. Dan tidak hanya dalam kepemimpinan Musa, tetapi dalam pertolongan kuasa Allah yang menyertai mereka. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel itu menyadari akan kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan anugerah, bahwa Tuhan telah memberikan penyertaan berkat-berkat bagi hidup dan masa depan mereka. Karena itu mereka mengembalikan melalui ritual pengorbanan. Dan hal yang kedua itu tadi pengampunan dosa, atau istilah yang digunakan pada saat itu pengkudusan, bisa juga pemurnian diri. Bahwa melalui ritual persembahan korban itu umat Israel kembali dapat membangun hubungan akrab dengan Allah. Mengapa ini menjadi penting tentang kekudusan hidup? Allah sendiri mengatakan dalam kitab Petrus, karena aku kudus, maka kamu harus kudus. Mereka harus melakukan pemurnian hati, pemurnian diri, pikiran, perkataan, perbuatan, agar mereka layak menerima kebaikan-kebaikan Allah atau dekat dengan hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara seiman, di sini kita bersama boleh melihat bahwa Allah telah menyediakan cara yang jelas bagaimana Israel tahu Allah sungguh mengasihi terlepas dari kejahatan dan dosa yang mereka perbuat. Dan pada akhirnya juga kesempurnaan dari kasih Allah untuk manusia, untuk dunia, di mana Ia menyediakan jalan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Darah Kristus yang ditumpahkan menjadi tebusan atas dosa manusia. Bukan darah hewan lagi, tetapi darah anak domba Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Itu berarti Bapak Ibu, hanya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana darahnya ditumpahkan untuk
menebus kesalahan dan dosa manusia, bahkan dunia ini. Dari pembacaan ini mari kita menarik beberapa makna yang bisa kemudian kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai persekutuan umat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertama, Bapak Ibu, adalah bahwa kita pun telah menerima kasih karunia Allah, anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu berarti kita juga mengalami pemurnian, kita mengalami pengkudusan, kita mengalami pentahiran. Nah, ini juga mengundang kita untuk bagaimana merespon kebaikan Allah melalui ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang kita bisa beri kepada Tuhan Bapak Ibu bisa dalam banyak bentuk. Bisa ungkapan itu dalam bentuk materi, persembahan yang kita bawa. Tetapi makna yang jauh lebih penting semuanya ini adalah persembahan seluruh kehidupan kita yang kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, bahwa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, perilaku kita sangat penting di hadapan Tuhan. Karena itu bagian dari ungkapan syukur kita. Karena seluruh kehidupan kita adalah kita persembahkan sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita maknai dari kebenaran firman hari ini adalah bahwa di tengah merebaknya pandemi coronavirus atau COVID-19, bukan hanya manusia yang diminta untuk memurnikan diri, tetapi bahkan dunia, alam semesta ini ikut juga terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, jurnal Nature menyampaikan bahwa lubang ozon bumi mulai tertutup. Ini adalah dampak dari kesiapan manusia untuk rehat sejenak dari berbagai bentuk aktivitas. Kita bisa melihat mesin-mesin industri dan transportasi dihentikan sesaat. Transportasi darat, transportasi laut, udara, hiruk pikuk manusia, semua dihentikan sesaat, dan ini membawa kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kita terhindar dari polusi, bumi pun menjadi baik. Artinya bahwa ada hikmah di balik wabah. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang boleh kita maknai dari pembacaan ini adalah bahwa melalui pandemi coronavirus, keharmonisan hubungan dengan Tuhan, keharmonisan hubungan dengan keluarga, suami istri, anak cucu semua bisa dijalin dengan baik karena ada masa stay at home, kita tinggal di rumah. Kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, dapat beradaptasi dengan situasi ini dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga kita. Paling utama adalah kita boleh berkumpul, berdoa, membaca firman, beribadah bersama. Hubungan-hubungan yang hampir saja rusak terputus diharmonisasi kembali oleh karena kondisi dan situasi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dari sinilah juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah tidak merancang kecelakaan bagi hidup masa depan kita,
Tetapi Allah selalu merancang rancangan damai sejahtera. Dan rancangan Allah tidak terselami oleh manusia yang fana, manusia sebagai ciptaan yang terbatas, manusia yang berdosa. Tetapi apa yang Allah rancangkan, apa yang Allah ciptakan itu yang diberkati. Sekali lagi kami katakan, itu yang diberkati. Dan yang diberkati oleh Allah adalah kita manusia, alam semesta ini, bumi di mana kita berpijak, di mana hadiratnya tinggal bersama kita, di mana kebaikan-kebaikan Allah tinggal bersama kita. Oleh karena itu mari tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita berserah, dan mari selalu punya kerinduan membaharui diri. Kita masih bisa tinggal di dekat Allah di bumi ini. Itu berarti bahwa Allah mengasihi kita. Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang menyatakan syukur kepadamu, ya Allah di dalam Kristus Yesus, untuk kebenaran firman yang boleh mensupport, mengingatkan, tetapi sekaligus juga menguatkan kami. Berkati kami sebagai keluarga GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, agar kami dimampukan untuk dapat tetap menjalani hari-hari kehidupan yang adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Secara khusus mampu beradaptasi dengan situasi sulit menghadapi COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berduka, Engkau hiburkan. Kami berdoa pada saat ini dalam kebersamaan untuk para orang tua kami dalam usia lanjut. Biarlah kiranya tetap mereka dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita dalam pendampingan anak cucu sekalian. Kami berdoa pada saat ini untuk para medis yang ada di garda depan, bersehati menolong para pasien yang harus ditangani dengan baik kesehatan mereka. Berkenan pula Engkau melindungi keluarga mereka masing-masing. Kami masih datang berdoa untuk saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang ditinggalkan karena kematian disebabkan oleh COVID-19. Engkau adalah sumber pendampingan bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah aparat yang sudah berjerih lelah membantu ataupun menolong, bahkan memberi rasa aman bagi bangsa ini. Kami datang bersyukur untuk seluruh umat-Mu yang boleh memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.